gede oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. NPM saya 2024 1450 0362. Saya dari prodi atau jurusan Ilmu Pendidikan Ekonomi, dan saya dari kelompok 7 dalam matkul pengantar bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nalia Dwi Habibah, NPM saya 2024 14500 392. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelompok 7 dari mata kuliah pengantar bisnis. Wow, let's go. Selamat datang di podcast kita kali ini dengan saya Ahmad Rizky dan teman saya Nalia. Halo semuanya, saya Nalia Dwi Habibah. Halo. Nah, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu manajemen keuangan. Ada beberapa topik menarik yang akan kita diskusikan, mulai dari fungsi manajemen keuangan, manajemen modal kerja, hingga instrumen keuangan jangka panjang. Langsung saja kita mulai dengan topik pertama, fungsi manajemen keuangan dan analisis keuangan. Sebelum itu, bisa dijelaskan terlebih dahulu gak apa sih manajemen keuangan itu? Oke, jadi manajemen keuangan itu merupakan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi demi kelancaran dan keberlangsungan bisnis dalam jangka waktu lama, ada tuh diperlukannya manajemen keuangan yang dilakukan secara matang, dan di dalam ruang lingkup manajemen keuangan terdapat 3 hal penting nih, yaitu pendanaan, investasi, dan pengelolaan aset. Oh, jadi demi kelancaran dan kelangsungan bisnis, maka diperlukan manajemen keuangan ya? Ya, betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya untuk topik pertama ini, mari kita bahas dulu, apa sih sebenarnya fungsi dari manajemen keuangan? Bagaimana pendapatmu, Nalia? Nah, jadi fungsi manajemen keuangan itu tuh ada 5. Nah, yang pertama itu sebagai perencanaan atau planning. Nah, yang dimana itu meliputi penyusunan anggaran bisnis, prediksi keuangan jangka pendek dan panjang, cash flow, hingga perhitungan untung dan rugi. Nah, termasuk juga nih di dalamnya itu ada aktivitas mendapatkan modal secara internal atau eksternal. Nah, yang kedua itu ada alokasi dana atau budgeting. Nah, pada fungsi ini, pengelola manajemen keuangan itu mengatur aktivitas dan transaksi keuangan perusahaan. Jadi, setiap uang keluar dipastikan peruntukannya, mempertimbangkan besar kecil transaksi, sehingga setiap uang yang digunakan dapat berguna lebih efisien dan efektif untuk perkembangan perusahaan. Nah, yang ketiga itu sebagai pengendalian atau controlling. Nah, fungsi controlling atau pengendalian dalam manajemen keuangan ini menjadi fungsi keuangan yang mendasar nih. Bisa dikatakan manajemen keuangan menjadi pintu gerbang setiap uang yang masuk dan keluar, memastikan uang yang keluar sesuai dengan peruntukannya dan sesuai perencanaan. Artinya, setiap uang yang keluar nominal dan peruntukannya sesuai dengan perencanaan awal, termasuk juga uang masuk. Nah, yang keempat itu pemeriksaan atau auditing. Auditing itu selain ikut merencanakan keuangan perusahaan, menyetujui setiap pengajuan pembiayaan hingga membiayai setiap kebutuhan perusahaan. Manajemen keuangan memiliki fungsi auditing atau pemeriksaan. Jadi, manajemen keuangan juga meninjau secara langsung kemana aliran uang perusahaan dan memastikan setiap pembiayaan yang dilakukan perusahaan itu tidak disalahgunakan pihak-pihak tertentu. Nah, yang
terakhir nih sebagai laporan atau reporting. Nah, di akhir periode, manajemen keuangan akan menyusun dan melaporkan keuangan untuk periode-periode tertentu. Oh, oke. Berarti selanjutnya untuk mengambil keputusan-keputusan itu, analisis keuangan memegang peran penting ya. Betul sekali nih. Jadi, analisis keuangan menjadi alat penting dalam memahami kinerja perusahaan, di mana melalui analisis laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, manajemen bisa mengevaluasi posisi keuangan perusahaan. Nah, kita biasanya menggunakan rasio-rasio keuangan itu seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan lain sebagainya untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik kedua, yaitu tentang manajemen modal kerja. Apa sih yang harus diperhatikan dalam manajemen modal kerja ini, Alia? Nah, jadi sebelum menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen modal kerja, nah manajemen modal kerja adalah proses bisnis yang membantu perusahaan memanfaatkan aset lancar mereka secara efektif dan mengoptimalkan arus kas. Nah, proses ini berfokus pada pemenuhan kewajiban dan biaya keuangan jangka pendek, sekaligus berkontribusi terhadap tujuan bisnis jangka panjang. Nah, tujuan manajemen modal kerja adalah memaksimalkan efisiensi operasional. Hal ini dicapai melalui pengelolaan akun hutang, akun piutang, inventaris, dan kas yang efektif. Rumusnya itu, aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar, artinya dapat dihitung hanya dengan mengurangi kewajiban lancar dari aktiva lancar. Nah, atau rumusnya itu, modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Nah, sebelumnya nih Rizky, gue juga mau tanya, tahu gak sih apa itu perencanaan laba dan penganggaran? Insya Allah tahu. Jadi perencanaan laba dan penganggaran adalah bagian penting dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan melalui perencanaan yang sistematis dan kontrol anggaran yang efektif. Perencanaan laba sendiri merupakan proses penentuan tujuan keuangan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam waktu tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun atau lebih. Proses ini melibatkan prediksi pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan dari operasi bisnis. Tujuan utama perencanaan laba adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai laba yang optimal dan mengurangi risiko kerugian. Dan perencanaan laba juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk manajemen, membantu mereka memantau dan menilai kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, penganggaran. Penganggaran adalah proses merencanakan dan mengalokasi sumber daya keuangan untuk berbagai kegiatan bisnis. Melalui penganggaran, perusahaan dapat mengatur bagaimana dana akan dibelanjakan selama periode tertentu dan memastikan setiap departemen atau unit bisnis memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan operasinya. Jenis-jenis anggaran dalam perusahaan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, anggaran operasional, penjualan, produksi, dan arus kas. Penganggaran juga memfasilitasi evaluasi kinerja perusahaan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oh, jadi itu kedua proses ini tuh saling terkaitan ya. Perencanaan laba menetapkan target keuangan perusahaan, sementara penganggaran adalah sarana untuk mencapai target tersebut. Nah, penganggaran itu bertindak sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan tepat sasaran guna untuk mencapainya laba yang sudah direncanakan. Betul sekali ya. Oke, jadi selanjutnya nih, tahu nggak sih atau bisa jelasin sedikit tentang apa itu pendanaan jangka panjang dan instrumen keuangan lainnya? Oke, jadi pendanaan jangka panjang adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan untuk investasi besar atau operasi jangka panjang. Pendanaan ini biasanya memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan melibatkan sumber-sumber modal yang lebih stabil.
Contohnya seperti sumber pendanaan jangka panjang yang umumnya digunakan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, saham atau equity financing. Perusahaan mengumpulkan dana dengan menjual saham kepada investor. Keuntungan utama dari saham adalah perusahaan tidak mau membayar kembali modal yang diperoleh, tapi imbalannya adalah penyerahan sebagian kepemilikan perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua, ada obligasi atau debt financing. Perusahaan mengeluarkan obligasi yang merupakan instrumen piutang, di mana mereka berjanji untuk membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok utang pada jatuh tempo. Obligasi sering digunakan untuk proyek jangka panjang seperti pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pinjaman bank. Pinjaman bank ini berupa pinjaman jangka panjang dari bank. Biasanya dengan jaminan aset perumahan, digunakan untuk pembiayaan proyek besar atau investasi aset tetap. Pinjaman ini bisa memiliki suku bunga tetap atau variabel. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah modal ventura atau private equity. Untuk perusahaan yang sedang berkembang pesat atau startup, modal ventura dan private equity menyediakan pendanaan sebagai imbalan atas saham di perusahaan. Pendanaan ini sering disertai dengan dukungan manajemen dan strategi. Sepertinya hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya apakah kamu tahu? Oke, saya tambahin dikit ya mengenai instrumen keuangan lainnya. Jadi selain sumber pendanaan konvensional, terdapat instrumen keuangan lainnya itu yang sering terdapat dalam perusahaan. Seperti ini, yang pertama adanya leasing. Nah, perusahaan dapat menyewa aset tetap sebagai mesin atau kendaraan dengan opsi membeli di akhir periode. Ini itu membantu menjaga arus kas tetap stabil tanpa perlunya pembelian langsung. Nah, yang kedua itu derivatif keuangan. Nah, instrumen seperti opsi, futures, dan swaps digunakan untuk manajemen risiko. Nah, derivatif ini membantu perusahaan melindungi diri dari fluktuasi suku bunga, nilai tukar, atau harga komoditas. Kayaknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah Nalia. Wah, ternyata pembahasannya sangat menarik ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari tentang manajemen keuangan dari sini. Terima kasih banyak Naila sudah mau berbagi pengetahuan hari ini. Sama-sama juga. Terima kasih juga udah berbagi pengetahuannya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian ya. Amin. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.